Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkat limpahan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum mid semester. Artinya setelah ini kita akan masuk ujian tengah semester. Saya sangat berharap teman-teman sudah menonton. Di sana saya cerita dikit tentang bagaimana teknis pelaksanaan UTS. Bagi kamu yang sudah menonton mungkin akan memberikan informasi, karena hari pertama saya masuk di setiap minggu itu di PPKN, dan saya memang tidak secara lengkap cerita di sana, cuman di rekaman-rekaman saya pokoknya mungkin nanti saya akan menyelipnya terpisah-pisah. Saya sampaikan dikit di kelas PPKN, nanti harus Anda lihat di situ apa yang saya sampaikan di situ. Saya juga akan, barusan sebelum masuk ke tempat Anda, saya juga masuk di Bahasa Indonesia Pagi. Saya juga sudah ada menceritakan di sana tentang apa saja soal-soal yang akan saya bahas, karena soal-soalnya harus berbeda ya, setiap prodi. Nah, mungkin nanti ada saja nanti persamaan-persamaan. Nah, hari ini di kelas Anda, setelah ini saya akan masuk lagi nanti di kelas D. Ya. Jadi fokus dari UTS kita itu lebih banyak ke arah saya pengen melihat bagaimana teman-teman sampai sejauh ini nanti bisa memahami terkait bagaimana referensi kepustakaan pada Mendeley. Masih di situ, karena memang ini adalah suatu hal yang up to date menurut saya. Kalau hanya sekedar mengetik, saya yakin dan percaya itu semua bisa kita pelajari secara otodidak. Teman-teman juga bisa belajar, bahkan semua orang hari ini pasti tidak ada lagi orang yang tidak tahu mengetik lah. Saya yakin dan percaya. Nah, cuman teman-teman jangan karena saya tidak menguji kemampuan mengetik, misalnya mengetik cepat gitu ya, pakai 10 jari ya. 10 jari ini sebenarnya manfaatnya ada semua ya teman-teman. Kalau kita letakkan ke keyboard komputer, ini ada daerahnya masing-masing. Kelingking harus kemana, jari manis harus kemana, jari tengah harus kemana, jari telunjuk bagaimana, spasi untuk ibu jari bagaimana, kiri dan kanan dua-dua bermanfaat dan berfungsi. Nah, jadi oleh karena itu semua bermanfaat, maka kita harus menguasainya. Tetapi tidak lagi lah di mata kuliah ini. Saya harus memberi suatu informasi baru yang sampai hari ini teman-teman belum pernah dengar begitu. Saya yakin dan percaya teman-teman baru mendengar yang namanya Mendeley. Bahkan mohon izin, mata kuliah inilah saya rasa yang paling pas untuk membahas ini. Namanya mata kuliah komputer. Untuk Excel dan PPT, mohon izin saya nanti itu akan saya bahas setelah mid. Ya, setelah mid itulah nanti bahan ujian kita. Jadi nanti kita akan banyak di sana nanti gimana cara bikin rata-rata, kayak mana kita menjumlahkan nilai rapot anak-anak nanti kalau kita udah jadi guru wali kelas. Gitu kan? Tanpa harus pakai kalkulator atau tanpa ditambah ke bawah, tanpa pakai handphone. Kita bisa langsung cepat menjumlahkannya ke bawah. Terus kita bisa tahu rata-rata kemampuan anak-anak kita itu di rata-rata berapa kemampuan dan kecerdasannya. Apakah misalnya di 7,5 misalnya atau di 8. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat. Dan bagaimana nanti teknik membuat laporan, membuat diagram lingkaran, grafik, itu nanti kita bahas setelah mid, insyaallah. Dan kemudian bagaimana kita nanti membuat PPT yang bergerak, PPT yang tidak hanya sekedar dijalankan, nah udah habis itu nampil layarnya. Kita bisa menceritakan proses terjadinya hujan tanpa harus menggunakan video. Kita bisa menggunakan PPT, tapi dengan cara menggunakan animation slideshow. Kalau teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman jauh lebih kreatif dari Pak Supriyadi. Saya lahir di tahun 90-an. Ya, Anda lahir di tahun 2000-an. Artinya, Anda akan cepat menangkapnya. Kalau nanti saya jelaskan sedikit aja, nanti Anda bisa langsung explore. Harapan saya begitu. Jadi jangan pernah malas-malas.
Mohon maaf saya sampai hari ini memang belum semua tugas bisa saya uploadin. Masih beberapa mungkin kalau Anda mantengin channel saya, masih beberapa karena kesibukan juga. Insya Allah perlahan-perlahan nanti akan saya upload. Bahkan untuk teknis UTS kita teman-teman, kita mulaikan nanti dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, tanggal 22 sampai 27 November. Pelaksananya 1 minggu. Roster nanti akan dibagikan di grup kelas. Nanti roster itu dipedomani, dicatat, ini sekedar tips ya. Kemudian kalau nanti dosen akan, mohon maaf, mungkin nanti UPM-nya atau Ibu Suci nanti akan membagikan soal secara serentak di grup resmi kelas yang ada semua dosen di dalam. Nanti setelah dibagi, nanti relator nanti bertanya kepada relator kita atau relator kelas nanti bertanya kepada dosen ngumpulnya di mana, sampai jam berapa, kemudian cara pengerjaannya bagaimana. Khusus untuk mata kuliah saya, mohon maaf, nanti Anda saya minta, kalau ada sebagian dosen kan dia harus ditulis tangan, ada sebagian dosen harus diketik. Itu kembali ke dosen masing-masing teman-teman. Kalau Pak Supriyadi, saya malah membuat nanti UTS ini dalam bentuk praktik yang Anda rekam sendiri. Jadi mohon maaf saya, bagi teman-teman yang sampai hari ini mungkin belum memiliki perangkat laptop, ketika udah mau ujian nanti, mohon merapat ke tempat temannya yang lebih dekat. Mungkin ada di sini temannya yang satu kampung atau satu apa begitu, merapat ke situ sama-sama untuk membuat recordingnya nanti. Tapi laporannya tetap sendiri-sendiri. Menurut saya seperti itu. Saya pengen benar-benar melihat secara lengkap dan secara utuh kamu bisa menjawabnya. Maka waktunya nanti saya akan longgarkan. Kalau dosen lain mungkin nanti 2 jam atau 1 jam gitu dikumpul gitu ya. Kenapa harus cepat seperti itu Pak? Misalnya 1 jam gitu dosen-dosen yang lain. Karena dia mungkin bersifat teori. Langsung kamu jawab, kamu tulis di double folio, nanti habis itu kamu scan pakai tab scanner. Setelah kamu scan pakai tab scanner nanti atau can scanner, nanti habis itu kamu jadikan satu dia filenya, kemudian kamu upload misalnya ke e-learning, kamu upload misalnya ke boleh juga Google Form, atau bisa juga nanti dosennya meminta dikumpulkan kepada satu orang, misalnya dikumpul ke Ica nanti ngumpulin semua, nanti Ica yang ngasih ke dosennya, bisa seperti itu, bisa jadi. Kalau Bapak nanti, saya tetap meminta nanti di list aja nanti di grup, ya di list di grup. Silakan saja kalaupun teman-teman yang belakangan itu mau copy paste meniru gaya kamu, silahkan, tak apa-apa, cara penjelasan kamu, tapi nanti dari situ saya akan bisa menilai, sehingga nanti kita memiliki teman-teman siapa yang tercepat nanti mengerjakannya. Menurut saya itu yang terbaik. 10 tercepat itu menurut saya yang terbaik. Ya saya tidak mengatakan gini, Pak saya karena nggak ada laptop aja Pak. Ya saya juga nanti bisa menimbang, kalaupun kamu nanti mengumpulnya di paling terakhir, saya nanti bisa menilai kamu itu mengambil sudut pandang berbeda nggak dengan yang pertama-pertama ngirim. Ya, seperti itu nanti. Recordingnya nanti saya minta kamu bikin ke Google Drive, nanti kamu list nanti. Nanti saya buat nanti list jawaban UTS sampai jam 23.59. Ya, sampai jam 23.59. Nanti soalnya akan dibagi biasanya 7.30. Nanti 7.30 kamu, misalnya kamu harus ujian misalnya di ujian kedua. Ya teman-teman mungkin selesaikan dulu ujian kedua, baru nanti recordingnya dimulai dari siang hari. Ya, seperti itu nanti direkam, nanti kamu jelaskan. Seperti biasalah teman-teman kayak yang kemarin. Itu saya rasa lebih bagus, langsung kelihatan kamu itu kemampuannya. Kalau kamu hanya nulis, saya rasa nggak kreatif. Nanti bisa aja nanti si Nur Ainun Herafani, nanti dia fotonya dikirimnya ke Prilly misalnya. Saling tukar jawaban. Tapi kalau ini saya rasa lebih sedikit tingkat kecurangannya. Kalaupun curangnya juga tetap boleh. Misalnya nanti Prilly ngirim pertama di grup. Pasti kan teman-teman nanti akan nonton punya Prilly. Ya kan? Pasti teman-teman akan ngebuka gitu kan. Pasti akan ngebuka. Nah, maka untuk menghindarinya, saya rasa nggak usah lah dikirim Japri, tetap aja di grup. Saya sebenarnya berpikir mau dikirim Japri, cuma nanti berantakan. Jadi maksud saya, kirim aja di grup, list, biar aja teman-teman nonton. Dari situ dia dapat inspirasi mungkin. Cara-caranya gimana, boleh juga nggak apa-apa. Tapi kan kamu harus tetap buat dirimu sendiri kan. Kan nggak mungkin kamu juga bisa
ambil punya penilai itu gitu. Jadi tingkat kecurangannya lebih sedikit. Mudah-mudahan bisa dimaklumin teman-teman sekalian. Maka saya katakan waktu mau ujian ini kalau bisa udah disediain lah laptopnya. Minta izin saya, mohon maaf saya kepada kalian. Kalaupun memang kayak sifatnya harus ada laptop ya Pak untuk ujian ini, ya benar harus ada laptop. Jadi teman-teman sekalian itu sangat penting dan bermanfaat. Ternyata Ica dari tadi di luar ya. Saya baru admit. Mohon maaf Ica, saya baru lihat. Iya, ini dari tadi dari mana aja sih Ica? Nggak apa-apa, oke. Baru gabung. Saya dari tadi udah banyak yang saya sampaikan. Yang sudah terlewat nanti silakan ditonton ulang saja ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, misalnya nanti soal nomor 1 saya nanti saya buat begini. Nomor 1 nanti kalimat pengantarnya nanti di atas akan saya bilang. Nah, kepada Ananda mahasiswa sekalian, silakan buatkan recording dari praktik untuk menjelaskan jawaban dari soal berikut. Nomor 1, bagaimana cara meletakkan kutipan dengan menggunakan Mendeley di akhir kalimat? Misalnya itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana cara meletakkan kutipan di awal kalimat lengkap dengan halaman, misalnya gitu. Dan tahunnya tersendiri, namanya diketik manual. Nah, seperti itu yang kemarin, pakai fungsi suppress author. Nomor 3, bagaimana cara merubah halaman, kalau di Mendeley itu kan dia suka ditulis P gitu ya. P itu maksudnya page ya, page. Pagi, tulisannya pagi. Pagi itu hurufnya ini kayak gini. Saya ketik di apa? Page ini kan bahasa Inggris ini. Yang benar itu kan harusnya hal. Bagaimana cara merubah page menjadi hal? Itu nanti pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, kayak mana merubah it all menjadi DKK? Nah, seperti ini nanti pertanyaan saya. Jadi ini saya akan jelaskan hari ini. Silakan ikuti tutorial saya, penjelasan saya berikut. Berarti ini enak banget lah ya Pak. Bapak udah kasih tahu bocoran jawabannya hari ini. Nanti kami hanya tinggal ujian aja ngikutin yang Bapak bilang. Ini Pak bukan ujian namanya Pak. Ya tetap ujian namanya ini. Tapi kan beda caranya nanti kamu mengerjakannya kan. Maksudnya kamu punya style tersendiri kan. Gaya kamu tersendiri kan ada. Nah itu yang ingin saya lihat. Mohon izin saya, si beberapa ini 10 punya kalian sudah saya upload di YouTube, cuman belum saya publik. Belum saya publik itu maksudnya ada tombol di situ namanya publikasi, tidak publik, pribadi. Jadi belum saya publik. Kenapa? Karena saya masih sibuk lah. Ada banyak kerjaan kebetulan. Saya kebetulan kemarin baru mengasesor menilai sekolah di daerah Rantau Perapat kemarin. Jadi masih sibuk. Mohon izin. Insya Allah hari ini saya upload lah. Supaya kita bisa lihat siapa yang paling laris jualannya. Videonya siapa yang paling laris. Di PPKN sudah banyak saya tengok ada yang sudah sampai 200. Berarti keren kan gitu ya. Saya juga nggak tahu mungkin apa kawannya banyak banget kali ya. Mungkin disuruhnya tiap hari. Tiap hari ini harus nonton. Karena Pak Supredi melakukan ini penilaian untukku. Jadi tiap malam kau tonton ya. Kau biarkan aja handphone mau jalan gitu. Kau tidur gitu. Kan mungkin bisa aja gitu kan. Karena kan nggak usah kau dengerin. Udah yang penting kau tonton, kau klik tombol ininya, kemudian kau komen aja spam. Karena katanya kalau banyak komennya itu katanya menarik. Sebenarnya walaupun itu nggak jadi catatan ya, tapi ya itu menurut saya menarik sih. Nanti kamu punya teman, nanti kamu nggak hidup sendirian. Kalau videomu hanya sunyi senyap, hanya 5 orang yang nonton, berarti kamu nggak punya masa. Masa itu tahu kan? Kamu nggak punya pendukung gitu. Mana tahu kamu mencalon, entah jadi apa nanti kamu nggak punya teman. Jadi saya mau melihat teman kamu itu sejauh mana relasi kamu. Kamu itu orang pendiam nggak? Kalau kamu pendiam berarti kamu nanti videonya sedikit. Oke, itu nggak usah dibahas, itu urusan belakangan. Saya mau ceritakan tentang teknik nanti misalnya ujian. Nanti kamu jawab langsung. Kamu buat nanti gini recording ini meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supredi Panggabean yang terhormat, teman-teman sekalian yang akan menyaksikan recording Zoom saya ini. Recording ini adalah jawaban dari UTS saya yang diminta oleh Bapak karena memang berbasis kinerja dan agar tidak terjadi kecurangan. Saya mulai menjawab pertanyaan Bapak dari nomor 1. Nanti kamu langsung buka begini. Nanti kamu buka aja langsung. Misalnya begini misalnya. Kamu buka misalnya soalnya ini kan. Di sini
Nanti kamu bukalah nanti PDF soalnya ya. Nomor 1 misalnya kan. Nomor 1 di sini Bapak meminta kita untuk mengerjakan. Ini blank ya, blank ini kosong ya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Saya nggak mungkin buka soalnya di sini kan. Nanti kebocor lah. Kalau saya buka soalnya di sini nanti bocor. Bahaya. Saya nggak mungkin buka soalnya. Nomor 1 misalnya gitu kan. Nomor 1, Bapak meminta saya untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan pengutipan di akhir kalimat. Baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama Pak, saya akan buka Microsoft Word. Kamu buka Microsoft Word-nya. Kemudian saya buka blank dokumen Pak. Kemudian berbarengan dengan itu juga, ini ecek-eceknya ditutup dulu ya. Saya buka Mendeley Pak. Karena dua perangkat ini harus saling terhubung Pak, agar saya bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian Pak, saya nunggu dulu ini Pak lagi synchronizing, mengambil data. Ini saya besarin Pak. Kemudian yang ini saya close dulu Pak. Kemudian saya kecilin. Saya pastikan dulu Pak, di sini sudah ada muncul citation ya Pak. Oke, jadi teman-teman ini harus ada muncul citation. Kemudian di Mendeley-nya dipastikan harus ada uninstall-nya. Oke, kalau itu semua berarti sudah lengkap semua, sudah bisa dipakai. Nah, tadi pertanyaan Bapak bagaimana cara meletak di akhir kalimat. Saya akan contohkan Pak, saya ambil dari misalnya dari Google Scholar gitu ya. Ecek-eceknya udah ini lewat lah ini kan. Kamu udah saya ajarkan kemarin ngambil dari Google Scholar ya kan. Nah, kemudian Pak, kita upload file tersebut ke Google Scholar secara add file. Kemudian kita cari filenya, kemudian kita tambahkan. Ini nggak usah saya jelaskan lah. Misal ecek-eceknya udah terupload lah. Misalnya ini misalnya kan namanya ini mana nih, ini Pak namanya bukan ini, nggak bisa. Gunakan yang mana nih, sebentar, yang 3 orang maunya namanya gitu, jadi dia enak untuk nanti dijadikan contoh. Nah misalnya ini Pak, ini hanya 2, nggak apa-apa lah Pak, ini hanya 2. Namanya Andi Rinanto dan Wahyudi Sutopo. Ini kemudian metadatanya saya cek dulu Pak. Saya perbaiki dulu, judulnya sudah sama Pak, saya cek. Oke Pak, mantap Pak. Kemudian ini Rinanto Andi ya, kalimat kedua ya teman-teman di belakang, baru kalimat nama depan. Sutopo Wahyudi, udah benar nih Pak. Nama jurnalnya ini Pak yang belum ada. Nama jurnalnya harus kita cari. Ini ya Pak, jurnal Metris. Tinggal di copy aja langsung. Copy, pindahkan ke sini ya, paste. Kemudian tahunnya udah benar Pak, 2017, volumenya 18, isunya nggak ada, halamannya dikosongkan aja. Halamannya ada di 105 sampai 112. Saya rasa itu Pak yang penting. Misalkan Pak saya mau ngambil kalimat depan saja, misalnya ini. Saya ambil yang ini deh Pak, contoh sampai di sini. Oke. Kemarin kan Bapak di PPKN pernah menyampaikan, misalnya kalau kamu nonton yang PPKN saya recording di PPKN, di sana Bapak menyampaikan bagaimana kita merubah kalimat ini menjadi kalimat kita sendiri. Karena terkadang Turnitin, aplikasi pengecek plagiat, dia masih mau ngebaca kita itu plagiat walaupun kita sudah menyertakan namanya. Ya, jadi ini kalau bisa sebisa-bisanya teman-teman, kamu ambillah dengan bahasa kamu sendiri. Misalnya ini kan apa katanya nih? Studi literatur ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan teknologi rapid prototyping saat ini dan tren penelitian prototyping. Ini bisa dirubah teman-teman dengan menjadi bahasa sendiri. Saya izin copy dulu ini ya. Saya mau menunjukkan perubahannya kayak mana dengan bahasa sendiri ya. Ini ya, ini copy ya. Ini kemudian dirapiin. Kemudian ini kita mau merubahnya menjadi bahasa kita. Bahasa kita bisa kita rubah menjadi begini. Rapid prototyping kita bisa memulai dari sini dulu. Rapid prototyping atau gini, perkembangan teknologi prototyping. Bisa kita mulai dari belakang dulu untuk merubah menjadi kalimat kita. Dan tren gini ya. Dan tren penelitian bidang rapid prototyping. Untuk mengungkapnya digunakan studi literatur. Kayak dibalik lagi itu bahasanya. Udah mau habis waktunya, cepat ya. Literatur. Kayak misalnya gini, literatur. Nah misalnya gini kan. Jadi intinya kalau mau merubah kalimat ini kan sebenarnya muncul ini karena kita baca ini. Maksud saya
kita bisa merubahnya ini, kata tren bisa kita ganti menjadi isu. Bisa juga kita ganti dengan up to date, masalah up to date, tapi kita ganti dengan isu. Penelitian bisa kita ganti dengan kata riset supaya kita nggak dianggap plagiat. Bidang bisa kita ganti dengan hal, ya kan? Untuk mengungkapnya digunakan sebagai literatur. Maksudnya untuk mengetahui kan tadi untuk mengetahui kan, tadi saya bilang untuk mengungkapnya. Nah, sekarang ini mau letak di belakang. Udah letak di belakang, gunakan insert citation, Pak. Jangan lupa tadi namanya siapa? Jangan lupa tadi siapa ya namanya tadi? Lupa kan? Rinanto namanya, Rinanto. Insert citation Rinanto. Oke, kemudian oke, Pak. Maka sudah selesai, Pak, untuk kutipan di akhir kalimat jawaban saya nomor 1. Jadi ini, Pak, jawaban saya untuk nomor 1. Oke, saya lanjut, Pak, ke soal nomor 2. Di soal itu Bapak menjelaskan bagaimana cara melakukan pengutipan di depan kalimat. Oke, kemudian kamu ambillah lagi tulisan yang berbeda. Kamu ambil tulisan yang berbeda, misalnya ini. Ecek-eceknya kamu sudah masukin ke Mendeley ya. Nah ini, misalnya Pak, kita mau ngambil yang ini, Pak, sampai sini. Ini kita copy, Pak. Mau usah pala banyak-banyak, ini kita copy. Kita letakin dulu di sini, Pak, kalimat murninya. Kemudian kita rubah ini, Pak, menjadi bahasa kita sendiri. Pembelajaran di era pandemi membuat guru memaksimalkan penggunaan. Nah, nanti kita ganti jadi gini. Media pembelajaran menggunakan ICT sangat diperlukan dan harus ditingkatkan, arti dimaksimalkan gitu ya. Dimaksimalkan itu kan sama dengan ditingkatkan gitu ya. Harus ditingkatkan guru agar di era pandemi seperti saat ini yang melanda Indonesia. Boleh ditambahkan sedikit nggak apa-apa walaupun tidak ada bahasa Indonesia. Tapi kalimat ini terinspirasi dari sini. Artinya kita membuat kalimat kita ini karena kita baca tulisan ini. Jadi jangan lupa kita tetap sertakan insert citation. Tadi namanya siapa ya, kan saya lupa aja. Herinda namanya, Herinda. Letak di sini insert citation, ketik Herinda yang ini paling atas, kemudian oke. Kemudian jangan lupa karena kita mau menggunakan suppress author, klik kembali di sini edit citation, klik di mari. Kemudian jangan lupa di halaman berapa tadi yang kita baca tadi ya. Ini di halaman 78. Maka nanti kita harus buat halamannya teman-teman supaya lebih bagus dan lebih lengkap. Jangan lupa edit citation, ini kemari, suppress author, halamannya halaman 78. Kemudian oke. Nah, ini teman-teman sudah saya rubah tadi menjadi halaman. Ini tadi kan soal nomor 3 kan. Ecek-eceknya saya akan kembalikan dia menjadi bahasa Inggris ya. Saya kembalikan dia menjadi bahasa Inggris dulu ya. Misalnya seperti ini. Awal mulanya kan seperti ini ya. Tadi namanya siapa tadi? Herianto ya. Oh sorry, Mardin dan Nane ya. Mardin dan Nane. 2020 ini kan masih pakai P, maka untuk merubah ini menjadi halaman karena kita masih takut bingung orang ini apa P, maka kita gunakan Pak, caranya kita klik ini Pak, style, di sini ada more style, kemudian kita klik di sini Pak, ada citation and bibliography language, klik ke bawah, kemudian pilih di sini Indonesia, kemudian klik done. Nanti dia akan berubah langsung halaman, langsung berubah menjadi halaman. Oke, dan ini Pak sekaligus menjawab pertanyaan saya untuk soal nomor 3, bagaimana cara merubahnya. Tapi kalaupun diperlukan Pak, tutorial untuk nomor 3 saya akan jelaskan tersendiri. Caranya Pak sebenarnya tidak jauh beda. Saya akan ketik ulang ini Pak, khusus untuk menjelaskan halaman. Misalnya gini kan. Oke, nomor 3. Caranya Pak sebenarnya letak di sini, kemudian edit citation, klik namanya, kemudian jangan lupa di page-nya ini diisi Pak. Kalaupun mau diganti gambar, buku, gambar juga nanti otomatis akan berubah. Jadi caranya dari style, kemudian more style Pak, kemudian citation Indonesian dan selesai Pak. Yang terakhir Pak, yang saya bingung nomor 4 Pak, kayak mana cara merubah at all, ya kan, misalnya Supriyadi Panggabean gitu ya, ada banyak kawannya gitu kan, Panggabean at all, dan
Panggabean et al. Bagaimana cara merubahnya ini menjadi Panggabean dan kawan-kawan. Bagaimana cara merubah ini menjadi ini? Saya akan ceritakan singkat saja, singkat padat jelas teman-teman. Ikuti tutorial berikut. Yang pertama, kamu buka My Computer. Ini kamu buka My Computer. Ya, saya besarkan dulu. Kemudian kamu arahkan dia ke sistem C. Arahkan ke sistem C. Setelah kamu arahkan ke sistem C, kamu cari program file x86. Ini ya. Kamu cari program file x86. Kita mau mengcoding ini teman-teman, kayak macam mau ngehack, macam mau menghacker gitu. Tapi kita bukan menghacker betul-betulan. Kita hanya mau merubah et al ini menjadi dan kawan-kawan. Saya contohkan dulu ya, contoh. Kalau et al itu biasanya dia untuk tulisan yang banyak gitu ya, yang banyak penulisnya. Misalnya inilah ya. Siapa contoh Ajis ya? Oke, mana ya namanya? Coba saya ada tadi menulis namanya si Aziz ya, coba. Atau Taufik ya, coba Taufik. Oh ini Taufik dan kawan-kawan ini banyak nih. Coba kita buka open file ya, open file. Nah ini tengok ini. Taufik, Sutrio, Sarial, Hairunisa, Hikmawati. Ini kan banyak ini teman-teman. Berarti nanti otomatis ini akan langsung muncul dan kawan-kawan. Saya akan ambil contoh misalnya kalimat depan ini. Sampai sini saya copy ya. Saya copy. Saya letak kemari ya. Saya letak di sini nih. Misalnya begini, sorry. Ini kan satu kalimat ya. Ini satu kalimat gini. Saya rapikan dulu ya. Saya Ctrl J. Nah kemudian ini saya mau masukkan insert citation. Namanya kan tadi Taufik ya. Taufik. Nah ini. Taufiknya muncul et al. Ini et al. Teman-teman juga pernah nggak ada seperti ini pengalaman? Waktu mengetik di Mendeley. Ada kata et al-nya. Kalau ada kata et al, ini sebenarnya artinya dan kawan-kawan. Nah, kayak mana cara merubahnya? Saya kembali ke yang tadi dulu ya, teman-teman. Pertama, buka yang tadi, mana yang tadi saya bilang. Buka ini komputer, buka sistem C. Biasanya ada data D gitu kan. Mungkin ini akan terpotong nanti. Kalau terpotong nanti saya akan buat tutorialnya tersendiri kalau nggak sempat. Habis itu buka program file. Udah, setelah buka program file x86, kamu arahkan ke Mendeley Desktop. Cari Mendeley Desktop di sini. Udah, kamu klik kiri 2 kali. Kemudian kamu klik kiri 2 kali. Kamu cari Citation Locales. Klik Citation Locales, klik kiri 2 kali. Kemudian kamu lihat, arahkan kursor kamu ke Locales ID garis datar ID ini. Kamu klik kanan di sini. Kemudian setelah kamu klik kanan, kamu open with Notepad. Open with Notepad ya, open with Notepad. Akan muncul seperti ini. Akan muncul bahasa planet luar angkasa yang belum pernah kamu temui. Setelah muncul seperti ini, apa yang dilakukan? Langsung kamu tekan CTRL-H. CTRL-H. Kemudian kebetulan tadi di sini kan masih muncul et al. Kamu ketiklah spasi al titik. Kamu mau merubah et al-nya menjadi dan kawan-kawan. Nah teman-teman, kemudian kamu ketik di bawahnya dkk titik. Et al titik dkk titik. Kemudian ini kamu klik replace. Nah, Pak Supriyadi, di mana di sini ada kata et al? Ini teman-teman, lihat ini. Et al ini. Ada di baris keberapa ini, saya nggak tahu. Kayaknya waktu kita udah mau habis ini. Kayaknya saya harus buat rekaman sendiri nanti supaya teman-teman nggak bingung. Udah, saya ketik CTRL-H, kemudian replace. Nanti dia akan langsung berubah. Ini berubah langsung ini, jadi DKK. Setelah berubah, kamu jangan lupa ini save. Save, biasanya dia akan langsung menyimpan, otomatis menyimpan. Setelah menyimpan, kamu close dulu Mendeley-nya, baru kamu buka lagi Mendeley-nya, nanti akan langsung muncul DKK. Baru buka lagi Mendeley-nya, mudah-mudahan masih sempat. Kayaknya nggak sempat. Akan tertutup otomatis. Misalnya ini ya, ini kita delete dulu, baru kita insert citation, baru kita klik Taufik dan kawan-kawan langsung otomatis muncul. Baik teman-teman sekalian, ketemu kembali di sesi kedua ini. Setelah tadi terputus sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi, yang mana tadi?
Bentar ya. Oke, tadi di sini tadi ya terakhir yang kita bahas. Ini tadi kan bagaimana cara merubah pengabdian et al menjadi dan kawan-kawan. Nah, tadi tutorialnya kalau saya ulangi sedikit, jangan lupa teman-teman dari program file x86. Jadi dari pertama dari komputer, my computer. Yang ini OS C, sistem ya. Sistem C. Kemudian program file x86. Setelah program file x86, kemudian kamu buka Mendeley Desktop. Setelah kamu buka Mendeley Desktop, kamu jangan lupa citation locals, ya. Kemudian kamu cari di situ locales ID ini. ID ini sebenarnya untuk Indonesia ya sebenarnya. Nah, kemudian ini kamu klik open wide. Kemudian kamu klik notepad di sini. Kamu klik notepad. Jangan lupa tadi yang Bapak sampaikan CTRL dengan H. Kemudian nanti akan langsung muncul apa definisi terakhir yang kamu lakukan. Kalau di sini kebetulan kan et al dan kawan-kawan. Kalau ini kan udah berubah tadi ya. Udah berubah. Jadi kita nggak usah menggunakan CTRL H lagi. Andai kan nih saya mau rubah lagi balik nih misalnya, saya mau cari di mana tadi DKK tadi. Saya mau cari dulu DKK. Cara mencarinya teman-teman, ketik aja CTRL F. Ya, itu dari keyboard ya, CTRL F ya. Kalau mau mencari di pemrograman ini yang mau kita cari tersebut. Ini kebetulan kan DKK mau kita cari. Coba kita cek di mana dia. Oh, nggak bisa ditemukan. Oh, ini ada ini. Ini, anggap ini saya mau mengembalikannya kembali ke et al tadi ya. Saya kan mau menjelaskan kembali ulang ya. Saya save dulu ya. Save. Setelah di save, di close saja. Kemudian jangan lupa ininya di close dulu Mendeley-nya. Close dulu Mendeley-nya agar artinya apa? Dia harus sinkronisasi kan. Dia harus sinkronisasi program tersebut. Jadi jangan langsung kamu buatkan, kamu close dulu Mendeley-nya. Setelah kamu close, kemudian kamu buka ini. Kamu buka Mendeley-nya kembali. Kamu buka Mendeley-nya lagi. Kemudian kamu pilih di mana bahasa yang ingin kamu gunakan. Tadi saya gunakan tadi kata Taufik ya. Karena kebetulan mereka rame ya orang ini ya. Ini saya open file. Ini ya Taufik ini tadi kan. Ini mereka ada berapa orang nih. Untuk menunjukkan dan kawan-kawan. Biasanya memang jurnal itu ada seperti ini, rame orangnya. Jadi kalau rame biasanya itu nanti Mendeley kita langsung membacanya et al. Nah, misalnya ini kan tadi nih. Ini yang ini. Ini kita copy. Kita copy baru saya contohkan ulang lah ya. Misalnya ini kita paste. Ini ke bawah dia kan dari atas. Ini begini. Kemudian ini insert citation. Kemudian ketik Taufik. Yang ini masih et al ya teman-teman. Ini masih et al. Ini masih et al. Karena tadi udah saya rubah kembali menjadi et al. Ya, jadi dari kawan-kawan bisa dirubah menjadi et al tergantung. Kalau kita mau menulis ke jurnal luar negeri, kita harus nulisnya seperti ini, et al. Jadi tidak boleh DKK. Tapi kalau kita nulis di Indonesia, kita cukup tulisnya DKK. Nah, tadi caranya sudah saya jelaskan. Saya akan ulang ya teman-teman. Jangan lupa buka kembali desktop tadi. Buka desktop. This PC, OS. Supaya makin cepat ya, program file x86, Mendeley Desktop, kemudian citation locales, cari locales ID ini dia, klik kanan, jangan diklik kiri dua kali teman-teman, jangan diklik kiri dua kali ya, jangan diklik kiri dua kali, nanti dia nggak berfungsi. Tapi kamu klik kanan, terus kamu open with notepad. Notepadnya ini kamu klik, habis itu kamu langsung tekan CTRL H. Setelah CTRL H,
kamu ketiklah ETAL titik yang mau dirubah tadi, rubah menjadi DKK titik dan kawan-kawan. Klik replace. Setelah kamu klik replace, udah nggak ditemukan lagi apa-apa, kamu close. Jangan lupa ini kamu save. Cara nge-save-nya dari file, save. Setelah kamu save, ini kamu close. Setelah kamu close, Mendeley-nya wajib di close dulu. Ditutup dulu Mendeley-nya, tutup ini semuanya. Kemudian kamu kembali ke buka lagi Mendeley-nya sekali lagi. Buka kembali Mendeley desktop-nya. Nah, kemudian kamu cari tadi yang namanya Taufik ya. Taufik tadi yang ini ya. Ini kamu open file. Misalnya ini bahasanya ya. Ini kita X aja, nggak usah cari. Nah, misalnya kita mau ngambil bahasa yang berbeda lah. Misalnya ini sebagai media informasi. Oh sorry. Misalnya mana ya? Ini misalnya. Dalam bidang pendidikan, internet memiliki pengguna untuk memiliki akses yang mudah atas berbagai macam informasi. Misalnya ini kalimat mentahnya begitu. Ya, kita contohkan misalnya ini kemari, kita paste ya. Kita paste seperti ini, kemudian kita back ini kemari. Nah, setelah seperti ini kan kalimat mentahnya. Sebaiknya kita lakukan parafrase. Parafrase itu artinya adalah kita rubah kita rubah kalimatnya menjadi kalimat kita sendiri, sehingga nanti kita tidak kena namanya plagiat. Cara merubahnya baca dulu bagus-bagus. Dalam bidang pendidikan, internet memungkinkan pengguna untuk memiliki akses yang mudah atas berbagai macam informasi. Siapa yang bisa mencoba menggunakan bahasanya sendiri untuk merubah itu? Siapa yang bisa menggunakan bahasa berbeda dari ini, tapi maknanya tetap sama? Yang ini, yang saya blok ini. Siapa yang mau mencoba dengan bahasa berbeda, tapi maknanya tetap itu, tetap ini? Apakah ada peserta yang belum kita terima? Nah, maka nanti ini bahasanya bisa kita rubah menjadi gini. Informasi akan mudah diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet, terkhusus di bidang pendidikan. Nah, misalnya bisa aja seperti ini. Ya, informasi akan mudah diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet, terkhusus di bidang pendidikan. Ini artinya sama dengan ini. Tetapi untuk menghindari plagiat, kita harus merubahnya dengan menggunakan namanya parafrase. Nah, seperti itu ya. Dan ini nanti harus Anda lakukan waktu Anda skripsi. Nanti karena Anda nanti harus 25%. Masih jauh memang, tapi teman-teman jangan salah. Ketika nanti udah semester 8, semester 7, malasnya itu nauzubillah itu. Ya, biasanya malasnya itu luar biasa memulai. Tapi kalau sudah dimulai, dari sekarang udah bisa ditemukan masalahnya, insya Allah udah gampang. Sekarang kita lanjut. Apakah ini sudah bisa Pak kita ambil? Saya rasa sudah bisa. Ya, bahasanya sudah hampir mirip ya. Informasi yang informasi akan mudah diakses oleh siapa saja yang menggunakan internet, terkhusus di bidang pendidikan. Kalau misalnya nggak mau menggunakan kata di bidang, boleh di sektor, boleh juga gitu. Karena bahasa bidang ini mana tahu nanti terdeteksi plagiat ya dengan bidang tadi. Jadi kita ganti dengan sektor. Oke, nah ini saya masukkan insert citation dari reference. Insert citation. Kemudian silakan ketik namanya tadi, siapa tadi namanya? Taufik ya. Ini yang Taufik ini, maka otomatis nanti dia udah DKK ya. Nah, ini udah DKK teman-teman sekalian. Dan kawan-kawan. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 4 tadi. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di situ? Mungkin akan ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Saya tidak akan memberitahunya semua di kelas ini. Saya nanti akan membagi kisi-kisi berikutnya di kelas D, supaya nanti Anda bisa mengikuti. Bukan masalah untuk supaya ditonton, tidak, agar ada kepedulian bersama.
Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Saya rasa gampang ya, bisa dipahami dengan baik, tidak terlalu sulit ya. Mungkin nanti saya sebenarnya juga pengen menjelaskan masalah teman-teman kita yang kemarin, yaitu yang ada masalah WinCRT ya. WinCRT itu sebenarnya pengen juga saya jelasin tutorialnya, cuman beda-beda perangkat biasanya beda ini, karena kemarin pun udah saya kasih juga kok tontonan YouTube untuk memperbaiki itu. Tinggal nanti satu lagi yang perlu itu adalah bagaimana cara bikin catatan kaki ya. Saya kan kebetulan tadi terklik saya dari catatan kaki, saya baru teringat kayak mana cara bikin catatan kaki. Maka nanti itu catatan kaki akan saya jelaskan nanti di kelas. Itu mungkin jadi soal nomor 5 nanti. Jadi ada 5 atau berapa soal yang bisa Anda lakukan dalam waktu kurang lebih 40 menit untuk Anda jelaskan recording. Nggak banyak-banyak lah. Nomor 1 kan tadi udah jelas Bapak bilang, membuat kutipan di awal, kutipan di akhir. Kayak mana lah sulitnya itu? Buka Microsoft Word, buka Mendeley. Pastikan Pak Microsoft Word-nya referensinya udah ada kata insert citation, ada lambang Mendeley. Di Mendeley-nya ada kata-kata uninstall. Dah siap itu, kita cari Pak filenya. Kalau misalnya udah kita cari sebelumnya, kita langsung aja Pak gunakan add file. Setelah kita add file, kita perhatikan metadatanya Pak. Setelah metadatanya bagus, ya udah Pak, kita ambil bahasa yang ingin kita ambil dari sini. Setelah itu kita copy sebagaimana yang Bapak sampaikan, kalau bisa diupayakan di parafrase. Parafrase itu dirubah kalimatnya Pak. Menurut saya inilah kalimat yang bisa saya ubah Pak. Karena memang makanya jangan lupa teman-teman sekalian, kalau melakukan Mendeley itu ini di Mendeley ini teman-teman, jangan lupa kalau kamu gunakan di awal kalimat misalnya kayak gini, jangan lupa ada kata-kata mengatakannya ya, mengatakan bahwa titik baru gini ya teman-teman. Jangan lupa kasih tanda petik, karena karena alat plagiat Turnitin, namanya Turnitin, dia anti dengan tanda kutip ini. Jadi kalau kita bikin tanda kutip, dia menganggap ini punya orang, jadi ini nggak perlu dibaca sebagai plagiat, karena kamu kan mengutip dari orang. Nah makanya baik di depan, baik di belakang, selalu upayakan dengan tanda kutip. Tapi biasanya tanda kutip itu digunakan biasanya hanya ketika seperti ini, Mardin dan Dani hanya di depan. Kalau di belakang, setahu saya selama ini belum pernah ada digunakan kutip. Entah mungkin saya karena bukan orang bahasa Indonesia, tapi nanti Anda boleh cari tahu. Ya, ada juga terkadang orang membuatnya begini, dikutipnya juga begini. Karena ini kan kalimat dari Rinanto. Tapi yang pernah saya baca jurnal ini tidak pernah ada dikasih tanda kutip. Maka untuk menghindari ini, dibilang plagiat ini nanti, gunakanlah namanya ini tadi, parafrase. Rubahlah kalimatnya. Walaupun dia kamu udah tanda petik, ada juga ala apa namanya? Mau terkadang juga ini dibaca plagiat. Sebenarnya plagiat itu yang harus kita hindari, ya, sehingga kita tidak dianggap plagiat lah seperti itu. Maka caranya parafrase. Jadi saya rasa sudah cukup mewakili untuk ini semua. Nah, tinggal nanti suppress author sudah saya jelasin, halaman yang dirubah udah saya jelasin. Itu yang paling important ya. Yang paling important di situ sebenarnya. Oh, tinggal nanti satu lagi teman-teman. Bagaimana kalau ada kata-katanya itu misalnya menggabungkan beberapa tulisan. Ya, menggabungkan beberapa tulisan. Jadi kan misalnya satu kalimat itu ada di 3 orang misalnya. Dari si A, si B, si C gitu. Jadi dia kalimat itu ada kita ambil dari 3 kalimat, setelah kita gabungkan misalnya gitu. Jadi kita baca 3 jurnal, 3 penulis. Kita ambil, kemudian kita jadikan satu sesuai dengan pola pikir kita jadikan dia dengan, nanti itu menggunakan fungsi merge citation. Kemarin kalau saya tidak salah sudah pernah saya jelasin sedikit. Saya rasa itu untuk hari ini. Selesailah sudah perkuliahan kita hari ini. Nah mungkin yang perlu nanti tambahan di kelas D nanti saya akan jelaskan bagaimana menggunakan penggabungan kutipan. Nah, kalau misalnya dia menggunakan di dalam, misalnya kan gini, tulisan saya dikutip oleh si Prilia. Nah
Habis itu misalnya gini, Prilia nulis, menurut Supriyadi, menurut Panggabean, komputer adalah alat mempermudah kehidupan. Nah, kemudian tulisan si Prilia ini dipublikasi ke internet. Sekarang Nur Ainun kebetulan menemukan tulisannya si Prilia. Nah, kayak mana caranya itu? Nur Ainun misalnya nyari-nyari gitu kan tentang pengertian komputer, ketemu tulisan si Prilia. Sekarang si Nur Ainun mau mengambil tulisan saya, tetapi dari tulisan si Prilia. Itu gimana itu caranya? Nah, itu yang akan saya bahas mungkin nanti di next berikutnya. Saya harus sudah masuk ini di kelas D, karena saya jadwalnya jam 10.20 di kelas mereka. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nanti ini saya gabungin dulu ini videonya dengan yang pertama tadi. Kemudian nanti ini saya upload. Mudah-mudahan bisa Anda tonton bagian mana yang Anda rasa penting. Saya rasa ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman. Tidak, Pak, insya Allah. Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua cukup jelas. Jangan lupa Ica dicatat absen, dilihat teman-teman kita. Nanti jangan lupa dilaporkan ke Bapak. Sesudah meet, kasih laporannya dalam bentuk Excel. Kasih ke Bapak ya, Excelnya nanti siapa yang hadir dan tidak hadir, supaya Bapak nanti bisa melakukan penilaian sebelum meet. Nanti saya akan menilai berdasarkan video yang Anda recording. Jadi mohon izin, mohon maaf, bukan harus beli laptop, silakan aja gabung dengan temannya yang lebih dekat, yang rumahnya lebih dekat. Ya, jangan nanti ada anggapan teman-teman saya memaksa untuk beli laptop. Tidak, upayakanlah solusinya dengan cara mungkin bisa nebeng dengan teman, pinjam punya kakak, dan lain sebagainya. Dan kalau ada rezeki memang orang tuanya, kalau memang bisa dibelikan, alhamdulillah, karena itu memang suatu kebutuhan. Karena tugas-tugas juga penting untuk diselesaikan dengan itu. Tapi kalau memang belum ada rezeki orang tua, ya jangan dipaksakan sampai kamu harus misalnya mengatakan aku bunuh diri ya mak. Mohon jangan sampai seperti itu. Mama nggak belikan laptop, aku malu kuliah. Jangan seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu yang saya kembangkan kepada kalian. Ya, teman-teman, makasih. Kalian ini ada yang dekat-dekatan nggak rumahnya ini? Pipin dekat dengan siapa? Ada, Pak. Siapa aja? Siapa itu yang jawab tadi? Siva ya? Ya, Pak. Dengan siapa Siva dekat? Ica, Pak. Airuni Sananda? Ya, Pak. Oh iya, tapi kalian masing-masing punya laptop kan? Punya, Pak. Nah, nanti setidaknya bisa diskusi, ya kan? Tetapi sehingga nanti kalau kekuatan dua orang dijadikan satu, saling diskusi dulu. Kayak mana kita bikin gitu kan? Ayo, kamu di kamar 1, aku di kamar 2 ya, biar nggak kedengaran suara kita. Nanti bising ketika di recording. Ece-ecenya masuk dapur rekaman gitu kan? Recording mulai gitu kan? Kamu cerita lagi. Nah, kalau bisa sebelum dimulai kamu udah siapin dulu bahannya. Jangan nanti di situ heboh keterboneng. Aduh bentar pak. Aduh pak lupa. Di mana tadi? Jangan. Itu jadi lucu pula nanti kami nontonnya jadinya. Ya kan? Jadi tolong disiapin dulu jawabannya apa, gimana caranya, filenya gimana gitu. Apa yang mau kamu ambil? Judulnya nggak harus komputer. Nanti boleh ambil tentang pendidikan guru sekolah dasar, tentang bidang apa aja yang mau kamu jelaskan. Yang penting kamu udah mulai paham, DKK-nya kamu udah bisa rubah, et al-nya udah bisa ya jadi DKK, halamannya juga udah bisa. Tinggal yang kurang itu teman-teman apa? Bikin footnote. Satu lagi menggunakan yang tadi yang Bapak bilang, tulisan Bapak diambil si Prilly, dikutip, terus si Nur Ainun mau mengutip lagi. Jadi udah 2 kali pengutipan itu namanya. Ya, itu bagaimana? Tapi memang apakah Nur Ainun Herfani boleh langsung mengutip dari Pak Supriyadi dari sumber awalnya? Boleh aja. Nah, nanti Nur Ainun cari daftar pustakanya Prilia, tengok nanti di situ yang ada kata-kata Supriyadinya, langsung kamu blok itu, kamu klik ke internet, kamu paste, kamu search, langsung ketemu nanti file saya itu pasti. Udah, setelah udah ketemu itu filenya, kamu boleh pakai Nur Ainun. Nah, itu sebagai solusi. Bisa juga itu sebagai solusi kalau misalnya bingung menggunakan menurut Supriyadi buka kurung dalam Prilia, Komala Putri. Sejak kapan saya berada di dalam Prilia ya kan? Tapi karena bahasanya gitu maksudnya. Ya kan? Menurut Panggabean buka kurung dalam tulisan si Prilia maksudnya. Menurut aku tapi di tulisannya.
Kan pernah nggak kalian ketemu gitu? Pernah kan? Pasti pernah. Pernah, Pak. Disebutnya kutipan di dalam kutipan. Yes, benar sekali. Kutipan dalam kutipan. Jadi teman-teman, itu bukan lagi mata kuliahnya orang bahasa Indonesia aja. Itu mata kuliah umum. Sama kayak statistik. Statistik itu semua orang harus tahu. Itu nanti di semester 4. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di sana. Biasanya saya bawa mata kuliah itu juga. Karena itu mata kuliah yang umum. Statistik kedokteran ada, statistik hukum ada, statistik politik ada, statistik perawat ada, semua ada. Jadi, karena apa? Karena mau bikin data kan harus ada data kan. Kamu bikin penelitian. Ya kan, misalnya si Pipin buat penelitian misalnya nih. Upaya meningkatkan ya kan hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, misalnya kan Pipin ambil itu. Kan harus ada data-datanya, masukin ke Excel. Nanti kita pelajari Excel. Kalau sempat nanti insya Allah kita pakai SPSS nanti insya Allah. Tapi nanti itu di statistik aja, nggak di sini lah. Kalau di komputer ini semua kita bahas, sakit lah nanti kepala kalian. Ya kan? Jadi harus dikit-dikit lah dulu. Ini dulu lah. Ini aja pun udah hebat loh ini teman-teman. Menurut saya udah hebat. Anak semester 1 udah bisa sedikit selangkah lebih maju, udah bisa bikin sampai 30 daftar pustaka. Satu lagi, besok-besok kalau ngerjain soal jangan lupa, UTS-nya jangan lupa selalu disampaikan, jangan sampai ada ditemukan bahasa Arab dan bahasa Cina. Itu ya. Kalau kamu temukan bahasa Arab dan bahasa Cina teman-teman, gitu, atau Pak, menurut yang sudah Bapak sampaikan, itu berarti metadatanya nggak diperbaiki Pak. Gitu, kamu sampaikan itu nilai tambah kamu lah itu menurut saya. Nilai kamu berarti paham gitu, memperbaiki metadata. Nanti saya akan buat nanti bagaimana contohkan soal untuk mengambil dari website. Itu nanti ada, mungkin 10 soalnya nanti. Tapi satu-satu kan sebentarnya menjelaskannya kan. Menggunakan kutipan di akhir, kayak mana kutipan di akhir? Siapa yang bisa melisankannya sekarang? Gampang kan? Buka Word, buka Mendeley. Di Word-nya cek reference, harus ada kata citation. Di Mendeley-nya cek Pak, harus ada uninstall. Cari dokumen, tambahkan file. Setelah ditambahkan Pak, ambil bahasa yang ingin dikutip. Udah Pak, copy paste. Habis itu Pak, klik insert citation. Kemudian setelah itu Pak, ambil namanya, cari siapa namanya, oke. Selesai Pak. Udah, itu kan nggak perlu lama sampai berapa menit. Nomor 2, bagaimana cara meletakkan kutipan di akhir, di awal? Caranya Pak, sama kayak tadi. Kemudian insert citation, letak di depan kursornya. Kemudian langsung Pak, setelah di oke kan, klik edit citation. Klik suppress author. Kemudian page-nya ditulis Pak halaman berapa. Misalnya halaman 205 gitu. Nah, nomor 3 nanti pertanyaan saya, gimana cara merubah gaya-gaya kutipan? Gampang aja lah kamu jelaskannya. Mohon izin Pak, saya menggunakan yang jawaban nomor 2 tadi untuk merubah gaya-gaya kutipan. Misalnya Pak, Bapak meminta saya menulis dengan gaya IEEE. Udah Pak, saya tinggal klik more style. Saya klik Pak IEE. Ini Pak hasilnya. Kalau dengan Harvard ini Pak. Dengan apa ini Pak. Tinggal klik-klik aja. Maka akan berubah Pak langsung gayanya. Udah, nomor 4. Kayak mana cara membuat daftar pustaka otomatis? Gampang kali jawabannya kan? Ketik daftar pustaka. Kemudian Pak, klik insert bibliografi. Kan gampang tuh. Nomor 5. Kayak mana mengganti et al jadi kakak? Ceritakan yang tadi. Bagaimana cara merubah huruf P menjadi halaman? Jangan lupa Pak, dibuat dari more style. Kemudian nanti klik paling bawah. Di situ ada bahasa, kemudian dipilih bahasa Indonesia, kemudian done, DONE, done. Oke, selesai. Udah. Nomor 7, bagaimana cara membuat catatan kaki? Nah, itu mungkin yang harus kamu pelajari nanti dari kelas D. Saya akan jelaskan itu di kelas D nanti. Karena saya juga menyuruh mereka untuk menonton di yang kelas A. Semalam ada nggak yang nonton yang kelas A? Yang PPKN? Kalau kalian misalnya capek nontonnya cepat, kalian bisa gunakan percepatan 1,75.
biar Bapak ngomongnya cepat kali. Gitu, biar cepat. Jadi di bagian mana yang kamu pengen dengar? Oh ini udah peragaan ini. Ini penting ini kayaknya nih. Udah, balik lagi normal. Balik lagi nanti Bapak ngomongnya lambat lagi. Iya, assalamualaikum. Kalau kamu percepat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama lah kayak bahasa India sama bahasa Korea dan bahasa Jepang yang ada di Mendeley kalian itu. Jangan lagi ada itu. Ya, minta tolong teman-teman sekalian. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup supaya teman-teman bisa menganalisis. Jangan lupa ya, tugas yang ketiga, yang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, sama tugas-tugas sebelumnya itu sudah harus bagus daftar pustakanya. Jangan lagi nanti Bapak temui bahasa Cina di situ. Kemudian et al-nya kalau bisa udah diganti jadi DKK. Tugasmu berarti menyempurnakan tugas-tugas itu. Karena nanti saya akan minta itu sebelum kamu meet nanti. Kirim nanti ke Google Form. Nanti Bapak kasih Google Form, nanti kamu upload nanti dokumennya, Word-nya upload nanti. Saya rasa demikianlah untuk hari ini. Nanti kelas D nunggu lama kali, mereka kasih. Makasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan ini semua memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dan jangan malas untuk belajar. Sampai ketemu minggu depan di ujian tengah semester. Selesaikan dengan baik ujiannya, buat dengan baik. Dan mohon izin ya, jangan ada nanti yang mengediting recordingnya ya. Kalau nggak usah di filmorain, nggak usah. Kita pengen yang natural, nggak usah pakai kain master, nggak usah. Orang kita ini kan jujur gitu. Dan nanti kalau bisa laporan UTS kamu itu kamu bisa ceritain ke mama kamu nanti. Aku ujian loh Ma, jadi jangan mama pikir aku main-main. Tolonglah Ma, uang pulsa Ma 500.000 kasihlah dulu Ma. Kan ini Zoom loh Ma, ini tengok ini Ma, ini mau recording loh gitu. Pasti mamamu kasih 1 juta langsung. Ya untuk anak mama apa yang nggak mama kasih gitu kan. Kalau misalnya perempuan, laki-laki minta ke mamanya, yang perempuan minta ke papanya gitu. Ngelendot-lendot aja udah langsung dapat itu kan. Saya rasa udah. Nanti saya ngomongnya entah kemana-mana ngelantur. Putri Wulandari belum ada ya hari ini ya. Mungkin dia lagi sakit. Kenapa? Jen? Artinya dia vaksin. Oh katanya dia vaksin ya? Ya Jen, oke Jen. Terima kasih informasinya Jen. Ya udah deh kalau gitu. Makasih banyak. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah boleh di leave kelasnya, atau kamu mau say hello baba-baba juga udah boleh. Silakan. Selamat melanjutkan mata kuliah berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Terima teman-teman. kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Rizky, thank you for your thumb, untuk jempolnya. Namanya guru harus belakangan keluar kan. Nanti kayak kemarin nanti ada pula cerita-cerita lagi kan. Pak Guru Lutfi Afareji itu yang saya ceritain kemarin sama orang si Putri. Babang Ganteng katanya, Babang Ganteng. Ayo teman-teman di live ya, kita matikan ya, kita tutup ini ya. Terima kasih. Saya live otomatis aja ya, biar semua langsung end meeting ya.